Amma ba'du. Kita akan memulai belajar tajwid lagi, ya, dari buku Cara Mudah Fasih Baca Al-Quran. Sebetulnya dulu pernah saya baca pada tahun berapa itu, di bulan Ramadan. Selama Ramadan saya membaca buku ini. Jadi mungkin bisa dilihat juga di sana. Saya targetkan sebelum bulan Rajab, ya, sebelum bulan Rajab kamu sudah tahu semua, sudah selesai ini. Dan saya harap, ya, semuanya konsentrasi dan jangan sampai tidak paham, ya. Karena siapa tahu ini yang akan kamu bawa pulang. Ini yang akan bisa diberikan kepada anak cucu kamu. Siapa tahu itu. Syukur-syukur jadi cucu. Syukur-syukur kamu bisa memberikan kepada orang lain di masa kamu masih muda. Kasarnya oleh Allah kamu dijadikan ustadz untuk mengajari Al-Quran. Kenapa? Orang ngajar Al-Quran ini, ya, orang ngajar Al-Quran atau belajar Al-Quran adalah orang yang terbaik. Apa saja yang paling baik adalah orang yang belajar Al-Quran. Nabi bersabda, khairukum man ta'allama Al-Quran wa 'allamahu. Sebaik-baik kalian adalah yang belajar Al-Quran dan mengajarkan. Ya, ada yang mengatakan sebaik-baik kalian yang mengajarkan Al-Quran atau mengajarkan. Jadi kalau kita ingin mendaftarkan diri menjadi orang yang terbaik, bukan datangi KPU mendaftarkan diri menjadi presiden, bukan. Itu bukan terbaik itu. Ya. Yang terbaik apabila kita diberi kekuatan oleh Allah Ta'ala untuk belajar Al-Quran. Khairukum man ta'allama Al-Quran wa 'allamahu. Bagaimana tidak menjadi terbaik? Al-Quran itu Masya Allah, syafaatnya mesti diterima oleh Allah. Al-Quran itu. Dalam sebuah hadis, seandainya dikumpulkan semua pahala selawat. Pahala selawat luar biasa, pahala selawat. Satu selawat saja bisa menyelamatkan 50.000 ahli neraka. Di dalam Sarah Sulam itu. Satu selawat saja. Tapi seandainya dibandingkan pahala satu, seandainya dikumpulkan semua pahala selawat, ini tidak sebanding dengan pahala satu hurufnya Al-Quran. Makanya kita jangan merasa kecil karena kita hanya menjadi guru Al-Quran. Justru kita harus bangga karena kita oleh Allah dipercaya untuk menjadi guru Al-Quran. Gitu, paham ya? Sekarang harkat ini adalah perkara yang sangat penting dipelajari oleh setiap orang yang hendak membaca Al-Quran. Mengingat tidak ada satu huruf yang hidup kecuali pasti menggunakan harokat. Dari harkat itulah nantinya bisa terbentuk satu huruf yang bisa tampak makhraj dan sifat-sifatnya. Baik yang sifat lazimah maupun yang sifat arid. Umumnya harkat yang kita ketahui hanya ada 3. Fathah, kasrah, dan dhamma. Itu pun cara pengucapannya masih belum pas. Padahal masih ada harkat lainnya yang disebut imalah, taklil, ikhtilas. Terdapat kasus, bahkan ada bacaan
bahasa seharian kita itu menjadi bentuk bacaan bacaan Al-Qur'an. Seperti orang Madura itu, ya. Orang Madura ini anunya miringnya ke e. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Enggak boleh tuh. Ini dianggap bacaan Al-Qur'an seperti itu, dianggap harokat seperti itu. Ada orang Mesir. Orang Mesir biasanya miring ke e. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Pernah cerita ya. Saya dulu pernah setoran dengan salah satu syekh dulu di Mesir itu. Ya. Bukan saya ke Mesir, enggak. Saya akan dulu itu banyak kawan-kawan ulama-ulama ulama-ulama Quran. Dan di mana saya punya kesempatan saya setoran. Waktu setoran saya sudah nulis buku seperti ini. Buku ini saya tulis berapa ini? Sekitar tahun 2017 ini ya, 17. Tapi sebelumnya saya sudah sering mengajar seperti itu. Saya begitu baca A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Disalahkan. Diulang lagi, disalahkan lagi. Diulang lagi, disalahkan lagi. Ya. Salahnya di mana kata saya? Katanya itu tebal. Tebal. Mestinya dibaca e. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Kalau e itu bukan harakat fathah. Tapi kalau e itu harakat imalah. Nggak boleh. Imalah nggak boleh. Imalah ada harakat sendiri. Ya. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Dibaca Iyyaka na'budu Iyyaka na'budu Iyyaka na'budu. Beda itu harakatnya itu. Iya, beda kan? Nah, seperti itu. Jadi pelajari. Harakat dipelajari dengan sungguh-sungguh. Mari kita belajar satu persatu ya. Pertama kita fathah. Apa fathah itu? Fathah itu bahasa Arab. Ya, maturena muka. Bahasa Indonesia membuka. Fathah itu cara membaca harus fathul fam. Fathah, fathul fam. Membuka mulut. Buka di mana? Membuka dari depan sampai belakang. Jangan hanya membuka depan saja. Nanti kalau bacanya kalau bacanya hanya bukanya mulut hanya depan saja, nanti bacanya seperti bacaan orang ajam, bacaan orang bukan bacaan Al-Qur'an. Seperti obat kuat. Ya. Ini kalau apa namanya? Kalau Al-Qur'an kan kuah, bukan. Kalau kuah ini apa namanya? Bukanya hanya di depan saja. Ini harus belakang. Kuah. Nanti cara baca A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ini kenapa? Karena tidak disempurnakan. Al-Qur'an ya, cara bacanya itu memang lebih tebal daripada apa namanya? Memang lebih tebal dari bahasa kita, dari bahasa biasa. Ya. Bacaan Al-Qur'an itu memang lebih tebal dari
Dari kebiasaan, dari bacaan biasa. Ya, jadi tak bisa dibaca. Wah, tidak bisa. Makanya orang Arab sampai sekarang, orang Arab itu kalau manggil itu caranya dengan menebalkan. Mat, mamat, bukan seperti itu. Maut, mamat. Ditebalkan. Mamat, mamat. Seperti itu, paham ya? Jadi memang bacaan orang Arab seperti itu. Jadi memang agak tebal. Diusahakan jangan sampai cara bacanya seperti ketika baca harian kita, ya. Jadi harus fathul fam. Coba a ba a ba aba abata bukan abeta abata bukan abeta wal adiyati dhabha. Coba wal adiyati dhabha bukan wal adiyati dhabha. Bukan wal adiyati dhabha. Beda kan? Beda. Wal adiyati dhabha. Wal adiyati dhabha. Fal muriyati qadha. فالموريات قدحا فالمغيرات صبحا فالمغيرات صبحا فأثرن به نقعا فأثرن به نقعا فوسطن به جمعا فوسطن به جمعا إن الإنسان لربه لكنود إن الإنسان لربه لكنود وإنه لحب الخير لشديد وإنه لحب الخير لشديد أفلا يعلم إذا بعثر ما في القبور أفلا يعلم إذا بعثر ما في القبور وحصل ما في الصدور وحصل ما في الصدور. Itu di doma itu, satu masuk ke belakangnya itu. Ya, cari yang banyak, cari yang banyak harkat fathah. Dan ingat, fathah harus fathul fam. Jangan lupa ini, fathah harus membuka mulut. Termasuk harus dibuka ketika membaca huruf tafkhim. Baik huruf istilah atau huruf mufakhamah. Baik huruf yang mempunyai sifat istilah yang memang wajib ditebalkan atau huruf istifal yang mempunyai sifat tafkhim. Contoh, alam nashrah laka sadrak. Coba. Alam nashrah laka sadrak. Ya, tidak boleh. Alam nashrah laka sadrak. Tidak boleh? Alam nashrah laka sadrak. Ya, itu di dalam di Nihayatul Qaulil Mufid diterangkan memunyungkan mulut ketika membaca harkat fathah, huruf isti'la atau huruf mufakhamah, ya, memunyungkan mulut
ketika membaca huruf mufakhamah, huruf yang tebal, ya, ini termasuk bacaan yang mubtadi'ah, ya, termasuk bacaan yang diharamkan. Paham ya? Membaca membaca tebal, memonyongkan mulut ketika membaca huruf tebal, ini termasuk bacaan yang diharamkan. Lihat di Ayatul Wafid itu. Jadi ketika bismillah tidak boleh seperti ini. Bismillahirrahmanirrahim. Tidak boleh. Patah tetap patah. Bismillahirrahmanirrahim. Nanti kalau masalah cara mentebalkan itu nanti di sifat. Di ketika baca sifat huruf akan insyaallah akan kami terangkan bagaimana cara menebalkan. Cara menebalkan sekilas ya. Cara menebalkan itu dengan menaikkan pangkal lidah ke langit-langit lembut. Ini cara menebalkan. Sehingga walaupun dhamma tetap tebal. Ya. Fis sudur, fis sudur, dur. Ya. Su tipis, su tebal. Ru tipis, ru tebal. Ya, paham ya? Lu tipis, ghairil maghdubi tipis itu, ghairil maghdubi alaihim tipis itu. Yang tebal, ghairil maghdubi alaihim, maghdubi alaihim. Pangkal lidah ditekankan ke langit-langit atau didekatkan ke langit-langit yang lembut. Ini cara baca tebal. Paham ya? Nanti kalau kita di Bapak Najma, kita dengan menerangkan sifat mungkin kita lebih banyak lagi pengulasannya. Sekarang masalah harkat. Jadi cara baca harkat kalau fathah harus dibuka mulut. Coba. Alam nashrah laka sadrak. أَلَمْ نَشْرَحْ لَكَ صَدْرَكَ وَوَضَعْنَا عَنْكَ وِزْرَكَ وَوَضَعْنَا عَنْكَ وِزْرَكَ الَّذِي أَنقَضَ ظَهْرَكَ وَرَفَعْنَا لَكَ ذِكْرَكَ فَإِنَّ مَعَ الْعُسْرِ يُسْرًا إِنَّ مَعَ الْعُسْرِ يُسْرًا إن مع العسر يسرا Perhatikan ya. Setiap huruf punya cara baca sendiri, setiap harkat. Ya, punya harkat. Jadi kalau baca sebaiknya walaupun tidak begitu salah, tapi kurang tepat itu. Inna ma'al usri yusra. Kurang bagus itu. Itu sama ketika baca shad itu, ketika baca sin itu, ketika mati itu. Sasi subas. Susan sanisasna minal jangan minal tapi minal musni wal misni masisan sanisa susan. Saya mulut sehat saya sudah sudah bilang ke Allah Ta'ala, mulut saya akan digunakan ngajar kata saya, tapi ternyata masih disakitkan. Saya nggak ada normal ini. Sakit gigi saya. Sakit apa? Sakit gusi. Inna ma'al ya.
Paham ya? Usri yusra. Itu ya cara bacanya. Jadi ainnya tetap dhamma, sinnya tetap mati. Ya. Cara matikan gimana? Sama dengan anu itu. Sasi subas. Jangan sasi subas. Enggak. Nanti ada istilah ada mana? Ada istilah rom. Ada istilah rom nanti. Jadi kembali kepada semula. Paham ya? Kecuali memang mau dibaca rom. Innallaha ala kulli syai'in qadir. Kecuali seperti itu. Paham ya? Alam nashrah laka sadrak. Alam nashrah laka sadrak. Wa wada'na 'anka wizrak. Wa wada'na 'anka wizrak. Alladhi anqadha dhahrak. ورفعنا لك ذكرك apa? فإن مع العسر يسرا إن مع العسر يسرا فإذا فرغت فانصب kurang fathah adanya itu. Faiza, kamu masih ada? Faiza, ada bahasa hariannya masih ikut. Faiza faraghta fansab. Faiza faraghta fansab. Faila rabbika wa ila rabbika farghab. Wa ila rabbika farghab. Coba lihat semuanya. Bismillahirrahmanirrahim. Kalau saya jeling. Bismillahirrahmanirrahim. Yuk. Bismillahirrahmanirrahim. Alam nashrah laka sadrak. Ya. Wa wada'na 'anka wizrak. Bagus. Alladhi ya, bagus. Wa rafa'na laka dhikrak. Terus. Fa inna ma'al usri yusra. Inna ma'al usri yusra. Fa idza faragta fansab. Wa ila rabbika farghab. Baru. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا
رب اغفر لي ولوالدي وللمؤمنين آمين. Dah, betul sini.